Video ini adalah video ketiga bagian dari pembelajaran tentang formula-formula pada EBSIT. Format penulisannya dan kita lihat efeknya seperti apa atau hasil akhirnya seperti apa. Setelah video pertama dengan tipe true and false atau yes no, kemudian yang kedua match, lalu kita akan membuat yang selanjutnya, yaitu dengan teks. Teks secara konstan, semisalnya kita tulis 1. Ketika kita save, sedangkan tipenya di sini masih number ya. Kita lihat hasilnya seperti apa, apakah dia bisa, tetapi tentu ini tidak bisa dioperasikan ya. Jadi sebaiknya kita buat tipenya jadi teks saja, karena kita akan banyak bicara tentang teks. Jadi usahakan valid antara nilai yang di formula maupun tipe dari teks. Jadi ada video saya membahas tentang tipe-tipe kolom. Oke, ini untuk teks nilai konstan. Kemudian jika kita mengacu pada len, semisalnya len kita kan punya dua kolom, satunya tipe teks, satunya tipe number. Tapi kita jika len-nya kita ke tipe number, semisalnya, maka fungsinya tidak berfungsi. Atau semisalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga tidak bisa. Tapi lain halnya kalau semisalnya ini kita deklarasikan sebagai teks, maka len baru bisa bekerja atau valid. Jadi rumus len ini di tengahnya harus tipenya teks. Kalau semisalnya tipenya dia selain teks, misalnya list ya, kita coba saja apakah bisa tipe list itu. Tipe list juga tidak bisa. Jadi di sini tipenya adalah harus teks. Semisalnya kita punya angka-angka, semisal kita dari kolom jumlah ini kan tipenya desimal atau number. Ketika kita klik desimal, len-nya ya ini juga masih tidak sesuai. Jadi kita bisa menambahkan teks. Misalnya terpaksa kita mengambil atau menentukan nilai len dari sebuah nomor. Nah, seperti ini len baru bisa kita setelah kita deklarasikan dia sebagai teks. Sebenarnya kita save. Maka hasilnya 2. 25 kan ada 2 huruf atau 2 angka, 2 dan 5. Jadi ini dihitung sebagai huruf ya, karena dia dideklarasinya sebagai teks. Dengan 8 ini 1. Hanya 8 saja yang nilainya 1. Atau semisalnya kita bisa semisalnya langsung yang kolomnya isinya teks, yaitu kolom nama. Nah, seperti ini. Ketika kita save, jadi di sini 1 ada 4. Kemudian kita lihat nih, 2 ada 3, 4 ada 5, 3 ada 4,
Kemudian 18 ini ada 13. Seharusnya ini ada D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sedangkan di sini adalah 13. Jadi di sini spasi juga dihitung. Spasi karakter itu tetap dihitung sebagai sebuah karakter. Oke, untuk len saya kira cukup. Lalu untuk rumus tag yang selanjutnya concat. Concat ini sama seperti penggabungan ya. Semisalnya concat, saya mau concat ini sama lalu saya concat lagi dengan jumlah. Nah, kita save. Nah, 1.2 spasi 25. Jadi dari kolom nama, kemudian saya tambah tadi karakter titik 2 spasi baru jumlah. Lalu jika kita ini concat ini kita bisa ganti dengan karakter dan. Nilainya akan sama persis. Nah, nilainya akan sama persis. Oke, itu untuk concat mudah saja. Kemudian untuk left, rumus left berarti sama seperti rumus di spreadsheet. Left itu adalah mengambil nilai kiri. Kemudian yang mau diambil nilainya berapa. Nah, ini adalah cara penulisannya left. Jadi kita mengambil dua karakter dari kiri dari kolom nama. Nah, di sini sa, do, ti, m dan lain seterusnya. Kemudian yang sandingannya itu right. Jadi ini penulisannya juga sama seperti penulisan di Google Spreadsheet maupun di Excel. Nah, ini dua dari belakang itu A sama U dan lain seterusnya. Lalu rumus selanjutnya apa? Find. Find, kemudian kita mencari, semisalnya kita mau mencari karakter A pada kolom nama. Ketika kita save, hasilnya menunjukkan nomor, jadi dia itu nomor ke berapa. Ini 2, ini 3, ini 4, yaitu ini huruf A itu berada pada urutan ke-2. Begitu juga huruf A pada kata 2 itu berada pada angka ketiga. Ini adalah penemuan pertama karakter yang kita cari. Jadi yang pertama ditemukan itu nomor berapa? Semisalnya di sini kita ambil an seperti ini. Kita save. Tentu hasilnya akan berbeda. Karena yang dicari adalah an. Nah, an ini ketemunya di karakter A-nya ini nomor berapa?
Di sini yang lainnya ini kosong karena memang nggak ada yang an ya. Yang ada an itu hanya 8 dan 9. 8 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu huruf ke-6. Sedangkan 9 pada huruf ke-7. Kemudian rumus selanjutnya yaitu inisial. Inisial itu semisalnya kita ambil inisial dari kolom nama. Kita save. Nah, di sini S, D, T, E, L, E, T ini adalah huruf depan pada kata. Jadi jika terdiri dari 3 kata ya akan ada 3. Pembedanya adalah spasi. Itu untuk inisial. Kemudian upper dan lower, semisalnya di sini kita upper. Oh sudah, ini kan udah upper ya. Lower. Jadi kita membuat karakternya yang tadinya huruf besar menjadi huruf kecil. Nah, di sini saya mengganti semuanya menjadi huruf kecil semua. Atau upper untuk menggantinya menjadi huruf besar semua. Ini tidak secara langsung tidak berefek pada sebuah nilai ya, hanya sebuah tampilan, tapi pada hal tertentu dalam validasi mungkin itu bisa menjadikan penentu sebuah nilai. Oke, itu tadi lower sudah. Kemudian substitute. Substitute kita pengen ganti semisalnya yang A menjadi kosong. Ya, ketika kita save, maka seluruh huruf A pada kolom nama akan diganti menjadi 0, angka 0. Penulisannya ini adalah yang mau diganti, ini penggantinya yang mana. Kemudian split. Split ini akan menghasilkan nilai list. Misalnya kita mau men-split kolom nama. Nah, ini tipenya harus list. Ini kan tipenya masih number kolom kita. Nah, ini tipenya dia harus kita ganti jadi list agar valid. Ketika kita ganti list, maka rumusnya sudah valid. Coba kita save. Nah, di sini 1 karena dia hanya 1 maka hasilnya hanya 1. Tetapi jika kita lihat yang 18 maka akan jadi 2 karakter.
Jadi dua item 8 sama 11. Di sini juga 9 sama 11. Ini bisa kita pakai rumus count berarti. Jadi ada berapa sih sebenarnya itemnya itu. Untuk ini kita kembalikan lagi ke ini hasilnya number harusnya. Karena sudah kita hitung count. Jadi ini tadi 2 karena jadi 9 sama 11, sedangkan yang lainnya yang ini adalah 1. Oke. Tuh. Split. Kemudian kita pakai trim. Masih pakai kolom nama. Kita save saja. Trim ini sebenarnya adalah menghilangkan nilai-nilai yang tidak diinginkan. Artinya ketika di depan ada spasi atau di belakang ada spasi dan seterusnya. Oke, untuk trim. Kemudian mid ini sebenarnya sandingannya sama dengan right dan left seperti itu. Misalnya kita mid nama masih, kemudian kedua, kemudian 2, misal seperti ini. Jadi kita ngambil sebanyak 2 huruf dimulai dari nomor 2, tentu dari kiri ya. Dari kiri berarti nomor 1, nomor 2 kita mengambil 2 berarti A sama T. Begitu juga ini nomor 2 U sama A. Seperti ini nomor 2-nya E, nomor 2-nya L dan seterusnya. Lebih simpel di AppSheet dibandingkan di spreadsheet. Kalau di spreadsheet itu mid B untuk penulisan seperti ini. Jadi ada mid B. Seperti ini. Sebenarnya ini bisa kita banyak cara ya, banyak cara. Kalau ini sudah kita ketahui ya, sudah kita ketahui letak-letaknya, kita mau mengambil bagian mana itu udah jelas dan biasanya terpola dengan semuanya terpola. Kita bisa menggunakan rumus yang seperti ini, misalnya right, kedua dan lain sebagainya. Nah, tapi jika itu rumusnya lebih kompleks lagi, kita bisa memadukan antara right, left, kemudian len. Nanti terakhir aja kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Untuk mid B saya kira sudah. Jika data Anda itu terpola, bisa sederhana menggunakan right, left maupun mid B. Jika kompleks bisa menggunakan perpaduan dengan bantuan len, right, left maupun mid, kemudian dibantu dengan len. Kemudian di sini ada extract price, extract number, extract for number, extract choice, dan extract date dan lain sebagainya. Pada intinya ini adalah untuk mengekstrak atau mengambil nilai-nilai pada sebuah kalimat ya. Tentu saja sebuah kalimat, misalnya kalimat itu mengandung beberapa komponen. Misal ini kita mau ekstrak
ekstrak email misalnya. Jadi misalnya saya punya kalimat satu saja kirim ke email a@gmail.com. Misal kita punya kalimat seperti ini. Ini tipenya list karena hasilnya meskipun itu hasilnya hanya satu, tetap dia kebaca list. Nah, maka hasilnya adalah hanya a@gmail.com. Jadi yang berhubungan dengan ini satu kalimat, satu rangkaian kata itu akan diekstrak. Misalnya di sini kita ada huruf. Nah, ini kita bisa menggunakan extract number ya. Extract number. Dan ingat hasilnya adalah list. Nah, di sini numbernya dan lain sebagainya. Untuk ekstrak tentu disesuaikan dengan ininya ya. Ini ada hashtag, mention berarti add itu, kemudian email yang seperti tadi, duration itu yang menunjukkan durasi, kemudian domain itu ya tentu .com atau .co.id dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita di dalam teks ini seperti ini tadi ya. Kalau kita ini kan hasilnya list, tapi kita bisa defaultkan atau deklarasikan dia sebagai teks. Misalnya. Jadi ini akan bernilai teks. Ketika kita save, kemudian ini kita ubah jadi teks, maka tidak error karena sudah kita patenkan ia menjadi teks. Kita kasih rumus. Lalu di kategori teks ini selanjutnya adalah app. Ini app sama seperti kalau kita itu punya tipe kolom app. Jadi sama saja, bisa menggunakan rumus app, kemudian nama aplikasi, misalnya toko seperti ini. Maka akan menghasilkan link yang menuju ke aplikasi ini. Ya, ini aplikasinya nggak ada, jadi ya ini hanya link saja. Semisalnya kita ganti dengan ini ya, nama ini app toko nama aplikasi. Dan di sini secara otomatis ya jadi app. Ketika kita klik akan menuju ke aplikasi yang ini, karena kan ini aplikasi app tadi itu. Aplikasi yang ini memang bukan aplikasi yang lain. Untuk selanjutnya kita misalnya mengkombinasikan antara right, left, kemudian dengan line ya. Misalnya kita punya rumus seperti ini. Jadi kita ngambil right,
rek kolom nama, kemudian kita ngambilnya dari len nama, hanya dikurangi 2. Kita save. Hasilnya ini bukan app ya, ini kita buat teks saja. Jadi kita mengambil nama, kemudian kita ambil paling kanan berapa, yaitu len nama. Jadi jumlah karakter pada kolom nama, semisalnya 1 kan karakternya 4, berarti 4 kemudian dikurangi 2, berarti ini sama saja kita mengambil 2 nomor, bisa juga tidak 2 nomor, hanya selain 2 nomor paling kiri gitu. Jadi ini selain 2 nomor paling kiri. Seperti ini. Jadi ini SA-nya dihilangin, ini DU-nya dihilangin, ini TI-nya dihilangin, ini EM dihilangin, ini SE dihilangin, ini DE dihilangin. Jadi rumus ini bisa dikembangkan untuk tujuan-tujuan jika memang dibutuhkan untuk mencari nilai yang lebih kompleks selain pola-pola yang reguler biasa, yang kita ambil cuman right 2, kemudian left 2, mid seperti tadi. Jadi ini bisa lebih dinamis lagi rumusnya. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih.